Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldila Salma Detriani dengan NIM 2150 8010 7111010 dari kelas Ekotoksikologi M04, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan tema toksisitas perairan dan sedimen, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah ekotoksikologi yang telah diberikan. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas meliputi judul penelitian, pendahuluan, tujuan, prosedur penelitian, tahapan atau metode, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk judul penelitian dari jurnal yang saya ambil yaitu kandungan logam Fe dan Pb total dalam air dan sedimen di kawasan Pelabuhan Padang Bay serta bioavailabilitasnya. Pelabuhan Padang Bay merupakan kawasan yang multifungsi karena banyak melakukan berbagai macam aktivitas seperti pelayaran, pariwisata, permukiman, serta transportasi laut. Pelabuhan ini juga melayani penyeberangan kapal dari Bali menuju Lombok ataupun sebaliknya. Dari banyaknya kegiatan yang dilakukan di pelabuhan ini dapat berpotensi untuk terjadi pencemaran. Pencemaran laut dapat disebabkan oleh dua faktor, seperti yang pertama, kondisi alami pada lingkungan seperti pasang surut, pola arus, kondisi alam, curah hujan yang berpengaruh pada salinitas, bencana alam seperti banjir yang dapat menyebabkan sedimentasi. Yang kedua yaitu musim, seperti musim kemarau dan penghujan yang terjadi. Salah satu bahan pencemar yang banyak ditemukan di perairan adalah logam berat. Namun, konsentrasi logam total yang ada di air laut masih kurang memberikan hasil akurat tentang tingkatan dari pencemaran yang terjadi. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bioavailabilitas dari logam berat bagi biota yang dilakukan di Pelabuhan Padang Bay ini. Logam berat sendiri merupakan sebuah unsur-unsur kimia yang memiliki massa jenis lebih dari 5 gram per cm kubik. Sebagai contohnya yaitu logam Fe dan timbal Pb, seperti yang dibahas pada jurnal ini. Adanya logam berat di perairan dapat mempengaruhi tingkat pencemaran di sedimen, di mana logam berat sangat mudah untuk mengikat bahan organik yang selanjutnya akan mengendap dalam dasar perairan, sehingga kadar logam berat yang ada di dalam air akan lebih sedikit atau rendah dibandingkan dengan yang ada di sedimen. Kualitas fisik dari sedimen dapat menjadi indikator kualitas perairan di sekitarnya, apakah tercemar atau belum, baik oleh unsur organik maupun anorganik. Sedimen sendiri memiliki pengertian sebagai pecahan material karena pelapukan bebatuan secara kimia dan fisis yang menjadi tempat akhir dari logam berat terakumulasi di perairan. Jika konsentrasi logam berat ini tinggi yang ada di perairan, belum tentu berpengaruh besar bagi biota yang hidup di dalamnya, karena hal ini bergantung juga pada tingkat bioavailabilitasnya. Bioavailabilitas merupakan ketersediaan dari sejumlah logam yang dapat diserap oleh organisme. Logam berat yang dapat diakumulasi organisme adalah logam yang bersifat bioavailable karena logam tersebut bersifat labil. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar dari logam Fe dan Pb total yang ada di air laut dan sedimen pada Pelabuhan Padang Bay, serta mengetahui bioavailabilitasnya dari kedua logam tersebut. Untuk prosedur penelitiannya ini dilakukan pada siang hari di tanggal 1 Oktober 2019. Sampel air dan sedimen diambil dari kawasan Pelabuhan Padang Bay di 3 titik dengan jaraknya kurang lebih 400 meter pada setiap titiknya. Untuk titik pertama ini di lokasi pesisir, titik kedua di lokasi dermaga speedboat, dan di titik ketiga ini di lokasi dermaga ferry.
Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pada saat penelitian ini berlangsung yang meliputi pengambilan sampel air, pengambilan sampel sedimen, perlakuan pada sampel sedimen, penentuan konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel air, penentuan konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel sedimen, dan yang terakhir adalah ekstraksi bertahap. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode. Yang pertama ini dilakukan pengambilan air, sampel, dan sedimen. Sebelum diambil, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pH, temperatur, dan salinitas secara in situ. Setelah selesai, sampel air diambil sebanyak 3 sampel dari masing-masing titik lokasi yang ada, sehingga totalnya ada 9 sampel. Begitu pula untuk sampel sedimen. Untuk sampel air ini yang diambil pada kedalaman kurang lebih 1 meter sebanyak 500 ml menggunakan botol etilen. Selanjutnya sampel sedimen diambil pada kedalaman 0-10 cm menggunakan sendok polietilen dari permukaan sedimen dengan jaraknya sekitar 3-4 meter dari bibir pantai. Metode kedua adalah perlakuan sampel sedimen yang mana sejumlah sampel dikeringkan menggunakan oven bertemperatur 105 derajat Celcius hingga diperoleh massa konstan. Lalu, sampel kering tersebut digerus dan diayak menggunakan ukuran 63 mikrometer dan sampel yang lolos disimpan dalam botol kering untuk dianalisis. Metode ketiga adalah penentuan Fe dan Pb total di sampel air. Sampel air ini dipanaskan menggunakan hot plate selama 45 menit dengan temperatur 140 derajat Celcius. Saring menggunakan kertas saring, lalu untuk absorbansinya diukur dengan SSA. Panjang gelombang yang dibutuhkan Fe sebesar 248,3 nanometer dan 217 nanometer untuk Pb. Metode keempat adalah penentuan Fe dan Pb total di sampel sedimen. Untuk 1 gram sampel dilarutkan dengan 10 ml reverse aqua regia dengan perbandingan 3:1. Kemudian campuran tersebut dilakukan digesti menggunakan ultrasonic bath selama 45 menit dengan temperatur 60 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pemanasan di hot plate 140 derajat Celcius selama 45 menit. Larutannya disaring, filtratnya diambil dan encerkan dengan Aquades sampai volume 50 ml. Untuk absorbansi kedua logam diukur dengan menggunakan SSA. Untuk panjang gelombang dari Fe dan Pb ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk metode yang terakhir adalah ekstraksi bertahap, di mana ekstraksi ini terdiri dari fraksi 1, 2, 3, dan 4. Setelah semua dilakukan, maka didapatkanlah hasil penelitian sebagai berikut. Untuk pengukuran parameter fisik yang dilakukan, terlihat bahwa temperatur dan salinitas berada dalam kondisi normal, sedangkan pH-nya cenderung bersifat basah. Meskipun demikian, kondisi ini masih ideal atau normal untuk kehidupan dari organisme di dalamnya menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang digunakan. Selanjutnya, untuk konsentrasi Fe yang ada pada sampel air masih berada dalam batas normal sesuai dengan peraturan yang digunakan. Konsentrasi Pb yang ada di lokasi pesisir berada dalam batas normal, namun untuk di lokasi dermaga speedboat dan ferry telah melewati ambang batas. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemakaian bahan bakar kapal yang menggunakan timbal, aktivitas bongkar muat kapal, dan lain-lain. Selain itu juga bisa karena aktivitas manusia yang membuang limbah ke lokasi tersebut. Untuk konsentrasi Fe dan Pb di sampel sedimen, keduanya menunjukkan masih berada dalam batas normal di ketiga lokasi yang ada. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 dan 3, bahwasanya keberadaan logam berat yang ada di sedimen ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada dalam air. Hal ini disebabkan karena logam berat dapat dengan mudah mengikat bahan organik dan kemudian mengendap di dasar perairan. Kemudian untuk konsentrasi dan presentase logam Fe dan Pb yang terekstraksi dengan metode ekstraksi bertahap yang telah dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut. Fraksi 1 hingga fraksi 4 dalam metode ekstraksi bertahap memberikan berbagai macam hasil.
Pada fraksi 1, logam Fe yang terekstrak relatif rendah mulai dari tidak terdeteksi hingga mencapai 0,03%. Sementara untuk logam Pb yang terekstrak sebanyak 1,51 sampai 8,82%. Pada tahap ini, logam yang terekstraksi bersifat bioavailable atau tersedia untuk hayati karena memiliki ikatan sangat lemah dengan komponen di sedimen sehingga logam dapat dengan mudah masuk ke perairan dalam bentuk ion. Pada fraksi 2, logam Fe yang terekstraksi paling tinggi terdapat di lokasi dermaga Speedboat sebesar 49,11%, sedangkan logam Pb yang paling tinggi terekstrak berada di lokasi dermaga Feri. Hal ini menunjukkan bahwa Mn atau Fe oksida di sedimen cenderung mengikat Pb lebih banyak, sementara Fe kurang berasosiasi dengan fraksi tersebut. Logam di fraksi ini sangat sensitif terhadap perubahan redoks, sehingga pada saat kondisi teroksidasi, logam akan berasosiasi dengan fraksi Mn dan Fe oksida. Sedangkan pada kondisi terreduksi, logam cenderung tidak stabil, lebih banyak berasosiasi dengan sulfit, bahan organik humus, dan karbonat. Reaksi yang digunakan adalah NH2OH, HCl untuk mengekstrak logam yang dapat mereduksi secara potensial dengan Mn atau Fe oksida. Pada fraksi 3, fraksi organik dan sulfida yang diperoleh berkisar antara 0,27 sampai 1,02% untuk Fe dan 45,38 sampai 66,70% untuk Pb. Target dari fraksi ini adalah berbagai bentuk senyawa organik seperti bahan organik alam, asam humat, dan organisme hidup yang terikat dalam senyawa logam. Reaksi yang digunakan adalah H2NO2. Dan yang terakhir pada fraksi 4, fraksi ini dikenal sebagai fraksi residu atau non-bioavailable atau tidak tersedia bagi hayati. Fraksi ini bersifat stabil karena logam terikat kuat dengan fase silikat dan atau mineral stabil. Logam yang berasosiasi dengan silikat dan mineral stabil merupakan cemaran yang berasal dari pelapukan batuan secara alami. Logam Fe yang lebih banyak terekstraksi sebanyak 50,13 sampai 67,47%, sedangkan untuk logam Pb mulai dari tidak terdeteksi sampai dengan 41,02%. Logam Fe yang diperoleh relatif lebih besar karena sifatnya stabil dan terikat kuat dengan mineral yang ada di sedimen, sehingga logam tersebut bersifat non-bioavailable. Dari hasil yang telah didapatkan tadi, dapat terlihat bioavailabilitas dari logam Fe dan Pb yang ada di Pelabuhan Padang Bay. Jumlah Fe sebesar 67,47% mengindikasikan bahwa logam tersebut non-bioavailable atau keberadaannya di alam tidak terserap oleh biota karena memiliki ikatan kuat dan berasal dari pelapukan batu alami. Bioavailabilitas Fe relatif rendah sebesar 0,03 yang menunjukkan bahwa kawasan Pelabuhan Padang Bay ini memiliki kemungkinan tidak tercemar atau tidak terkontaminasi oleh logam Fe. Untuk jumlah logam Pb ini berpotensi bioavailable sebesar 66,70%. Yang menunjukkan bahwa besarnya Pb dalam sedimen di kawasan Pelabuhan Padang Bay ini berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah logam Fe yang terdapat di Pelabuhan Padang Bay lebih banyak bersifat bio non-available sebesar 50,13 sampai 67,47%. Sedangkan yang bersifat bioavailable sangat kecil mulai dari tidak terdeteksi hingga 0,03% dan 0,27 sampai 49,11%. Untuk logam Pb sebesar 1,51 sampai 8,82% bersifat serta-merta bioavailable,
yang berpotensi bioavailable sebesar 9,08 sampai 66,70% dan sisanya sebesar 41,02% bersifat non-bioavailable. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.